Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yalanita Aprilia dengan NIM 212-1010 sebagai moderator serta pemateri dari kelompok 2. Dengan materinya yaitu pengujian substantif terhadap investasi. Tentu saja di sini saya tidak sendiri, saya dibantu oleh teman-teman dari kelompok 2 yang beranggotakan Latifah dengan NIM 212-1019, kemudian ada Vinda Aurelia Kusumadewi dengan NIM 212-1040. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh Latifah dengan menjelaskan deskripsi investasi dan prinsip akuntansi diterima umum dalam pengujian investasi di neraca. Kepada Latifah dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi pertama yaitu deskripsi investasi. Nah, investasi yaitu merupakan penanaman uang di luar perusahaan yang dapat berupa surat berharga atau aktiva lain yang tidak digunakan secara langsung dalam kegiatan produktif perusahaan. Nah, selanjutnya yaitu ada tujuan investasi. Tujuan investasi sendiri ada dua. Yang pertama, investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek ini berupa surat berharga seperti saham, obligasi, atau surat berharga lainnya. Nah, tujuannya itu untuk menanamkan kas yang untuk sementara waktu tidak terpakai dalam kegiatan bisnis perusahaan. Yang kedua ada investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang ini berupa saham, obligasi, piutang, hipotek, wesel, dan lain-lain. Tujuannya yaitu untuk memperoleh pendapatan bunga atau dividen dalam jangka panjang untuk membentuk dana khusus atau untuk mengendalikan perusahaan lain melalui pemilikan saham. Next. Yang selanjutnya yaitu prinsip akuntansi berterima umum dalam penyajian investasi di neraca. Yaitu yang pertama ada investasi harus disajikan secara terpisah di neraca sesuai dengan tujuan investasi tersebut. Yang kedua, investasi jangka panjang. Yang kedua, investasi jangka pendek disajikan nilainya di neraca. Nilai yang lebih tinggi harus dicantumkan di dalam tanda kurung. Yang ketiga, investasi jangka panjang disajikan di neraca pada kosnya. Yang keempat, harus dicantumkan pengungkapan yang cukup jika investasi jangka pendek digadaikan sebagai jaminan penarikan uang. Yang kelima yaitu investasi dalam perusahaan afiliasi dan dalam non-consolidated subsidiary company harus disajikan secara terpisah dari investasi yang lain dan harus dicantumkan penjelasan yang cukup mengenai sifat hubungan antara perusahaan-perusahaan tersebut. Selanjutnya itu obligasi atau saham yang dikeluarkan oleh klien harus dibeli kembali sebagai treasury bond, treasury stock, disimpan dalam dana khusus, sebaiknya disajikan sebagai pengurang utang obligasi atau modal saham. Selanjutnya, jika investasi bukan merupakan sumber pendapatan perusahaan, maka penghasilan yang timbul dari pemilikan investasi tersebut harus digolongkan dalam penghasilan di luar usaha. Selanjutnya, jika penghasilan bunga dan penghasilan dividen jumlahnya material, keduanya harus disajikan secara terpisah di dalam laporan laba rugi. Selanjutnya, laporan laba rugi sebagai akibat penjualan investasi jangka pendek yang material jumlahnya harus disajikan secara terpisah di dalam laporan laba rugi dalam kelompok penghasilan di luar usaha. Dan yang terakhir yaitu laba atau rugi yang timbul dari transaksi bersangkutan dengan saham yang dikeluarkan sendiri oleh perusahaan tidak boleh diperhitungkan dalam penentuan laba atau rugi. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Latifah yang telah menyampaikan serta menjelaskan materi
Kemudian selanjutnya akan disampaikan oleh Vinda. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan mengenai tujuan pengujian substantif terhadap investasi. Tujuan yang pertama adalah untuk memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan investasi. Yang kedua, membuktikan bahwa investasi mencerminkan kepentingan klien yang ada pada tanggal neraca dan mencerminkan keterjadian transaksi yang berkaitan dengan investasi selama tahun yang diaudit. Yang ketiga, membuktikan kelengkapan transaksi yang dicatat selama tahun yang diaudit dan kelengkapan saldo investasi yang disajikan di neraca. Yang keempat, membuktikan bahwa saldo investasi yang dicantumkan di neraca merupakan milik klien. Yang kelima, membuktikan kewajaran penilaian investasi yang dicantumkan di neraca. Dan yang keenam, membuktikan kewajaran penyajian dan pengungkapan investasi di neraca. Next. Selanjutnya membahas mengenai prosedur audit untuk pengujian substantif terhadap investasi. Sebelumnya perlu kita ketahui bahwa tujuan utama pengujian substantif terhadap investasi itu adalah untuk membuktikan bahwa saldo akun investasi sementara dan akun investasi jangka panjang yang dicantumkan di neraca itu mencerminkan saldo akun tersebut yang sesungguhnya pada tanggal neraca tersebut. Nah, untuk mencapai tujuan ini, dirancanglah pengujian substantif yang digolongkan ke dalam 5 kelompok. Yang pertama itu ada prosedur audit awal, di mana dalam prosedur ini akan melakukan rekonsiliasi antara informasi investasi yang dicantumkan di neraca dengan catatan akuntansi yang mendukungnya, agar auditor memperoleh keyakinan bahwa informasi investasi yang dicantumkan di neraca didukung oleh catatan akuntansi yang dapat dipercaya. Lalu yang kedua itu ada prosedur analitik, yang mana hal ini dimaksudkan untuk membantu auditor dalam memahami bisnis klien dan dalam menemukan bidang yang memerlukan audit lebih intensif. Untuk itulah, auditor melakukan perhitungan berbagai rasio, yaitu ada rasio investasi dengan aktiva lancar, rasio investasi jangka panjang, dan rate of return tiap golongan investasi tertentu. Lalu selanjutnya ada pengujian terhadap transaksi rinci. Di dalam pengujian ini, auditor akan melakukan beberapa tahap. Tahapan yang pertama adalah memeriksa dokumen yang mendukung pemerolehan surat berharga yang dimiliki oleh klien pada tanggal neraca. Yang kedua, menghitung kembali pendapatan bunga dan dividen tahun yang diaudit. Yang ketiga, menghitung kembali laba dan rugi yang timbul dari transaksi penjualan surat berharga. Yang keempat, menghitung kembali laba atau rugi yang timbul dari transaksi penjualan investasi. Yang kelima, memeriksa dokumen yang mendukung transaksi pembelian surat berharga dalam periode sekitar tanggal neraca. Yang keenam, memeriksa dokumen yang mendukung transaksi penjualan surat berharga dalam periode sekitar tanggal neraca. Dan yang terakhir, memeriksa dokumen yang mendukung transaksi pemerolehan dan penjualan investasi. Lalu selanjutnya itu ada pengujian terhadap saldo akun rinci, yang mana dalam tahap ini ada 8 tahapan. Yang pertama, auditor akan melakukan dan mempelajari notulen rapat pemegang saham dan direksi. Yang kedua, meminta daftar surat yang ada di tangan klien dan melakukan perhitungan dan inspeksi terhadap sertifikat surat berharga tersebut. Yang ketiga, mengirimkan konfirmasi tentang surat berharga milik klien yang berada di tangan pihak lain. Yang keempat, melakukan rekonsiliasi antara surat berharga yang dihitung dengan hasil konfirmasi dan jurnal yang dihasilkan di neraca. Yang kelima, melakukan inspeksi dan pemeriksaan terhadap polis asuransi surat berharga. Yang keenam, meminta informasi mengenai surat berharga yang dijadikan jaminan penarikan utang. Yang ketujuh, membandingkan metode penilaian investasi yang digunakan oleh klien dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia. Dan yang terakhir, membandingkan nilai investasi dengan harga pasar surat berharga. Lalu selanjutnya ada verifikasi terhadap penyajian dan pengungkapan.
yang mana auditor akan melakukan yang pertama, memeriksa klarifikasi surat berharga sebagai investasi sementara dan investasi jangka panjang. Dan yang kedua, memeriksa investasi jangka panjang mengenai kemungkinan sebagai alat pengendalian perusahaan lain. Sekian dari saya. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Vinda. Selanjutnya saya sendiri akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu mengenai asersi keberadaan atau keterjadian yang dicantumkan di neraca. Cara membuktikan asersi keberadaan atau keterjadian yang dicantumkan di neraca yaitu ada 4. Yang pertama, pengujian analitik. Yang kedua, inspeksi terhadap sekuritas yang ada di tangan klien. Yang ketiga, inspeksi terhadap sekuritas yang ada di tangan klien. Yang keempat, konfirmasi sekuritas yang berada di tangan pihak luar. Kemudian, ada asersi kelengkapan investasi yang dicantumkan di neraca. Cara membuktikan asersi kelengkapan investasi yang dicantumkan di neraca ada 4. Yang pertama, pengajuan analitik. Yang kedua, memeriksa bukti pendukung transaksi yang berkaitan dengan investasi. Yang ketiga, inspeksi terhadap sekuritas yang ada di tangan klien. Yang keempat, konfirmasi sekuritas yang berada di tangan pihak luar. Kemudian, ada asersi kepemilikan klien atas investasi pada tanggal neraca. Cara membuktikan asersi kepemilikan klien atas investasi pada tanggal neraca yaitu ada 2. Yang pertama, pengujian analitik. Yang kedua adalah pemeriksaan bukti pendukung. Kemudian ada asersi penyajian dan pengungkapan ekuitas pemegang saham. Cara membuktikan asersi penyajian dan pengungkapan ekuitas pemegang saham yaitu pemeriksaan terhadap klasifikasi surat berharga sebagai investasi sementara dan investasi jangka panjang. Yang terakhir ada pemeriksaan terhadap investasi jangka panjang mengenai kemungkinan sebagai alat pengendalian perusahaan lain. Nah, itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Kemudian kalau ada pertanyaan dari teman-teman, bisa nih bertanya maksimal 3 pertanyaan. Nah, dari materi ini ada kesimpulan, yaitu menurut tujuannya investasi dapat dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Dalam penyajian investasi di Indonesia memiliki beberapa prinsip akuntansi berterima umum yang penting untuk diperhatikan. Tujuan utama pengujian substantif terhadap investasi adalah membuktikan bahwa saldo akun investasi sementara dan akun investasi jangka panjang yang dicantumkan di neraca mencerminkan saldo akun tersebut yang sesungguhnya pada tanggal neraca tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut dirancang pengujian substantif yang digolongkan ke dalam 5 kelompok, yaitu prosedur audit awal, prosedur analitik, pengujian terhadap transaksi rinci, pengujian terhadap saldo akun rinci, dan verifikasi terhadap pengujian dan pengungkapan. Selain itu, perlu dipahami adalah mengenai prosedur asersi keberadaan atau keterjadian yang dicantumkan di neraca. Prosedur asersi kelengkapan investasi yang dicantumkan di neraca, prosedur asersi kepemilikan klien atas investasi pada tanggal neraca, dan prosedur asersi penyajian pengungkapan ekuitas pemegang saham. Nah, itu saja teman-teman. Terima kasih. Silakan kalau bertanya ya, maksimal 3 pertanyaan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.